Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Gary Vlog. Kali ini saya ada di mana ini ya? Jalan Mata Dinata. Kita akan pergi ke Dago. Ya, lampu merah. A few moments later. Jadi sekarang kita ada di Jalan Dago. Nah, kita akan menyusuri Jalan Dago dan kita bakalan cerita ya sejarahnya. Setahu saya ya, maaf kalau misalkan ada yang salah-salah mohon dikoreksi. Jadi dulu tuh Jalan Dago tuh jalan, katanya jalan kecil, jalan dikasih, tapi tetap gak belok. Jadi dulu tuh Dago tuh jalannya jalan kecil, jalan tembusan lah, mungkin bisa dibilang jalan alternatif kali ya dulu tuh. Jadi Dago tuh dulu tuh tempat jalan masyarakat di daerah Kabupaten Bandung Barat tuh, daerah Lembang sana, Sebodas katanya, buat ngirim, katanya sih buat jalur pengiriman kopi Dago tuh, kopi dari jalur dari arah dari orang-orang Lembang ke bawah ke kota, terus dari orang-orang Bandung juga ke wilayah Jakarta katanya dulu tuh. Dan dulu tuh Jalan Dago tuh jalannya katanya sepi dan masih hutan belantara. Kenapa disebut Jalan Dago? Disebut Jalan Dago itu karena dulu tuh karena Jalan Dago tuh kecil, terus hutan belantara, dan sekarang lihat sekarang perubahannya dalam 100 tahun terakhir nih, jadi banyak gedung-gedung. Nah, kita balik lagi ke sejarahnya. Karena Jalan Dago tuh dulu tuh karena jalan hutan belantara, banyak katanya banyak hewan buas, dan juga banyak perampok, banyak begal. Jadi orang-orang yang mau ke pasar atau membawa barang dagangannya itu pada nungguin di daerah Dago ini tuh. Tepatnya saya kurang tahu ya daerah mananya, yang pasti mungkin di daerah sepanjang Jalan Dago ini. Nah, kata Dago itu kan berasal dari kata bahasa Sunda ya, daguan gitu ya. Daguan itu dalam bahasa Indonesia artinya tuh menunggu. Nah, kenapa disebut Dago? Jadi karena orang-orang yang mau pada pasar, mau pada bawa barang belanjaannya itu tuh pada nungguin di sini nih. Jadi nungguin satu-satu biar nggak sendiri, biar rame-rame. Jadi seenggaknya kalau rame-rame binatang buas itu nggak nyerang, dan kalau misalkan nyerang juga ya banyak ya rame-rame. Terus tuh kalau misalkan ada begal juga nggak berani. Misalkan begalnya cuma berdua tapi kita gerombolan rame-rame kan pasti nyali begalnya ciut gitu ya. Nah, itulah kenapa disebut Jalan Dago. Jadi dulunya tuh tempat orang-orang menunggu yang mau pada pergi ke atas, ke Jakarta juga. Katanya ini jalan tembus buat ke Jakarta dulu, terus jalan buat ke arah Bandung juga. Jadi disebut Dago tuh karena dulu tuh tempat orang-orang menunggu biar pada barengan, buat menghindari hewan buas dan juga buat menghindari begal, perampok zaman dulu tuh. Sekitar tahun 1000 yang saya tahu tuh, pasti kalau salah sekitar tahun 1800-an lah, 1800 akhir ini masih hutan belantara kan. Jadi kita bisa lihat ini masih ada pohon-pohonnya. Tapi saya kurang tahu ya ini pohon-pohonnya tuh apakah emang pohon baru atau emang pohon yang yang lama gitu ya. Nah, kenapa bisa ramai? Jadi dulu pada zaman pemerintahan Hindia Belanda tuh, zaman Belanda tuh, si kota Bandung ini tuh rencananya mau dijadiin ibu kota. Nah, dan melihat potensi Jalan Dago itu kan masih banyak lahan yang kosong, jadi di Jalan Dago tuh pemerintah Belanda tuh bikin bangunan-bangunan yang gede. Dan sekarang bisa dilihat tuh, mungkin ada sebagian bangunan-bangunan bersejarah yang misalnya kita lihat di Dago ini.
Jadi pemerintah Hindia Belanda tuh bikin bangunan-bangunan besar buat ya persiapan buat ibu kota baru gitu. Bentar ya. Lampu merah. Simpang Dago. Bukan Simpang Dago, ini Simpang DU. Merah. Rajin belajar supaya kau pintar. Itu lanjutannya ya. Kita balik lagi ke Jalan Dago ini. Jadi sampai mana? Oh iya, jadi dulu tuh pemerintah Belanda tuh karena lahannya kosong dan rencana akan ibu kotanya mau pindah ke Bandung itu, jadi Jalan Dago ini banyak dibangun bangunan tinggi, bangunan-bangunan orang Belanda. Rencananya mau dibikin bangunan-bangunan buat gedung-gedung pemerintahan. Nah, lama-kelamaan, banyak juga nih, banyak yang mengembangun dan akhirnya sampai sekarang jadi penuh dan mungkin keburu perang. Jadi mungkin orang-orang Belanda itu belum sempat melanjutkan pembangunannya. Ini keburu kalah perang oleh sekutu ya, antara Belanda itu sama Jepang. Nah, jadi sekarang Jalan Dago tuh begitulah sejarah singkatnya ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, ada kelebihan, mohon dikoreksi. Dan sekarang Jalan Dago itu sudah diganti namanya, bukan Jalan Dago lagi. Jadi sekarang Dago tuh namanya Jalan IR Haji Juanda. Nah, sebenarnya udah ada yang tahu belum? Sebenarnya si IR tuh Insinyur Haji Juanda itu siapa sih? Nah, Insinyur Haji Juanda itu tuh kalau nggak salah tuh saya baca-baca sedikit tuh menteri ya, menteri yang menjabat tahun 1950-an itu, 57 kalau nggak salah. Menteri yang menggagas kalau Indonesia tuh kan wilayahnya terdiri dari pulau-pulau. Nah dulu zaman Belanda tuh, meskipun Indonesia dikelilingi pulau-pulau, nah si lautan yang ada di dalam Indonesia itu tuh masuk ke dalam lautan internasional, jadi bukan termasuk wilayah Indonesia. Nah, beliau Insinyur Haji Juanda tuh menggagas bahwa lautan yang ada di pulau-pulau Indonesia itu termasuk lautan Indonesia. Jadi negara Indonesia itu adalah negara kepulauan yang termasuk lautannya itu lautan kita sendiri, bukan termasuk lautan internasional. Nah, karena penggagasan itu diajukan ke PBB sekitar tahun berapa ya, saya kurang tahu. Pokoknya disahkannya tuh banyak yang setuju, ada yang setuju, ada yang nggak setuju juga beberapa negara. Dan akhirnya disetujui tahun 82 kalau nggak salah, disetujui oleh PBB. Jadi lautan yang ada di Indonesia itu merupakan wilayah bagian dari Indonesia. Kalau dulu sebelum digagas sama Insinyur Haji Juanda itu tuh, lautan yang ada di Indonesia itu tuh bukan termasuk lautan Indonesia, jadi termasuk lautan internasional. Jadi siapapun dari negara pun yang mau, misalkan dari atas nih, dari India nih, masuk dari India, dari Myanmar itu masuk, mau ke Australia, masuk ke Indonesia bisa gitu, karena Indonesia itu, lautan Indonesia itu termasuk lautan internasional. Nah, namun sekarang karena digagas oleh beliau Insinyur Haji Juanda, jadi lautan Indonesia itu tuh termasuk lautan yang milik Indonesia, bukan lautan internasional lagi. Oke, begitu saja sejarah singkatnya Jalan Dago. Jadi mungkin karena mengenang, kita balik lagi aja, kita muter lagi. Kalau misalkan ke atas ke Dago kiri nanti ke Lembang lagi. Ke Lembang kan kita sudah bikin videonya ya, tembusan dari Jalan Dago ke Lembang. Nah, jadi begitu sejarah singkatnya. Jadi sekarang Jalan Dago itu tuh, kesimpulannya, Jalan Dago tuh kenapa disebut Jalan Dago? Karena dulu sebagai titik kumpul orang-orang pada menunggu buat beraktivitas, saling menunggu di Jalan Dago ini. Dan sekarang
Jalan Dago itu dirubah jadi nama pahlawan Insinyur Haji Juanda, yang jasa beliau itu tuh bisa membuat lautan Indonesia itu jadi lautan Indonesia sendiri, bukan lautan internasional. Ya begitu sejarah singkatnya. Skenario di pagi hari masih sepi menjelang akhir tahun. Nah, begitu saya undur diri. Semoga bermanfaat videonya dan semoga menambah pengetahuan kita ya sedikit, meskipun mungkin penjelasan saya masih kurang sempurna, dan mohon koreksi kalau misalkan ada kesalahan, kelebihan atau kekurangan. Oke, kalau begitu sekian video dari saya pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.